Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21B2 akan mempraktekkan percakapan untuk memecahkan masalah dengan tema bagaimana guru dapat mengubah peraturan menjadi keyakinan yang perlu dianut di kelas. Adapun sebagai coach adalah saya, Elis Anggia Budiarti, coaching Pak Wawan Rismawan, dan instruktur kami adalah Ibu Nian Indah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Anggia. Selamat pagi, Pak Wawan. Ini ada suatu permasalahan. Apakah ada waktu, Ibu, untuk saya bisa berkonsultasi? Baik, Pak. Kebetulan saya kosong hari ini. Bisa, Pak, mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya, Pak, ya? Iya, Mari, iya, Pak. Ya, ini Bu, di sekolah tempat saya mengajar ini kan banyak sekali peraturan, tata tertib, tapi terkadang baik guru maupun siswa berpandangan bahwa peraturan ini adalah dibuat untuk dilanggar gitu ya. Ada ungkapan guyon seperti itu, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Terutama di para guru, saya ingin menyoroti di para guru karena murid ya murid gitu ya. Kalau guru inginnya mereka bisa mengubah peraturan ini menjadi suatu keyakinan, bukan aturan tapi keyakinan bahwa itu adalah hal baik yang harus dianut oleh mereka gitu. Iya. Betul, dalam kurikulum Merdeka ini kan peraturan harus menjadi sebuah keyakinan. Jadi masalah yang terjadinya bagaimana, Pak? Itu kan guru sudah ada keinginan nih. Nah, ini masalahnya apa? Ya, masalahnya ya saya tidak melihat ada suatu kesadaran itu, Bu, bahwa aturan itu bagi mereka masih tetap beban gitu sepertinya. Aturan jam pelajaran juga kadang-kadang masih ada yang lama baru masuk ke kelas, kecuali kalau ada pimpinan atau kepala sekolah baru mereka tepat waktu. Ini kan sepertinya bisa kita melihat bahwa mereka menganggap aturan ini belum menjadi sesuatu yang harus dianut oleh mereka gitu. Jadi keinginan Bapak itu jadi seperti apa begitu? Harusnya itu seperti apa? Ya harusnya ada kesadaran dari dalam diri masing-masing. Inginnya saya seperti itu. Saya memimpikan tentunya akan indah gitu ya. Kalau kita semua bukan menaati aturan ya, melaksanakan hal yang memang seharusnya, tapi keluar dari kesadaran dari dalam diri kita. Betul ya Pak ya, harusnya gitu. Nah kira-kira menurut Bapak itu apa sih faktor penyebabnya sehingga suatu kebaikan itu kok tidak bisa dijalankan secara hati nurani gitu, tidak bisa dijalankan secara menjadi sebuah keyakinan. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya Pak ya? Faktor penyebab kalau saya pikir barangkali ini memang sudah kebiasaan dalam kehidupannya, kehidupan keseharian barangkali. Misal kalau sehabis makan di meja guru, apakah itu piring, apakah itu bungkus nasi, bungkus kupat tahu gitu, di meja saja seperti itu. Kelihatannya seperti apa gitu ya. Kalau kadang-kadang saya tuh suka beresan saja, saya tidak harus menunggu si mang-mang. Karena mungkin kebiasaan saya di rumah gitu. Tapi kalau yang lain yang seperti saya juga banyak, tapi yang lain mungkin kebiasaan di rumahnya seperti itu ya itu saja itunya kebiasaannya. Demikian juga dalam hal menaati peraturan. Kadang-kadang bukan hanya siswa, guru juga kalau membuang sampah ya tempat sampah jauh
ya di sudut pintu saja begitu Bu. Seperti itu. Jadi kebiasaan bisa saya ini kan, jadi kebiasaan tersebut tuh adalah kebiasaan dia di rumah dibawa ke sekolah begitu Ya, ya ya Pak ya, kebiasaan di kesehariannya gitu. kesehariannya. Bukan hanya di rumah, mungkin di Kira-kira Bapak sudah memikirkan bagaimana sih untuk mengatasi itu Pak? apa ya, susah juga soalnya kalau ditegur juga takutnya tersinggung. Yang saya pikirkan adalah paling memberi suatu teladan, contoh misalnya ya saya kalau makan ya habis piringnya simpanlah ke tempat untuk nanti si Mang mengambilnya dan mencuci piring. Atau kalau masuk ke kelas mereka masih mengobrol, mereka masih belum siap masuk kelas, saya sudah ke kelas, tapi hanya cobaan itu saja yang bisa saya lakukan. Baik, Bapak tadi ada keteladanan ya Pak ya, saya bisa lihat itu. Nah, keteladanan yang Bapak berikan tadi, ada tidak yang meniru Pak? Meniru, ada sepertinya Bu, ada. Ada ya? Beberapa guru, terutama guru muda, yang bukan hanya meniru, tapi saya juga bisa berani untuk memberi suatu nasihat atau apa teguran seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka juga ada yang mengikuti saya seperti itu. Iya, berarti Bapak punya solusi itu satu dengan memberikan keteladanan seperti Ya, itu. Saya dengar Bapak kan kepala sekolah ya Pak ya di sekolah ya, tersebut. Nah Bapak ini sebagai kepala sekolah punya power Pak. Begitu. Jadi ini saya mungkin sedikit brainstorming ya Pak ya. Kita ya, ya Bu, ya Bu. brainstorming keluar sedikit dari Ocing, kita brainstorming. Karena saya lihat Bapak di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu punya kekuatan untuk mengubah Pak, begitu. Tadi Bapak sampaikan ada keteladanan yang diikuti oleh guru-guru. Nah, apalagi kalau yang memberi keteladanannya itu kepala sekolah Pak, begitu. Pasti guru-guru malu kan, seperti itu. Nah, terus Ya selama masih ada saya mereka malu Bu, tapi kalau tidak ada. nah, itu kita bagaimana caranya Bapak membangkitkan motivasi internal diri guru dan motivasi internal siswa, Pak. Nah, ini ada mungkin Bapak bisa melakukan satu cara dengan membangkitkan peraturan menjadi keyakinan yang perlu dianut. Ya. Bapak ubah eh, apa namanya kalimat peraturan di sekolah atau akan ada ya Pak di kelas-kelas itu peraturan kelas seperti itu Ya, 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 tata tertib ya, seperti itu ya. betul. Ada juga tata tertib guru-guru juga ya Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, Bapak nih punya power sebagai kepala sekolah. Buat ubah Pak peraturan itu Pak menjadi jangan peraturan lagi namanya, tapi keyakinan yang perlu dianut. Begitu Ya, Pak. ya. Diajak kalimatnya diganti. Ya, itu misalnya dalam rapat guru Pak Ya, mengajak ya. itu buatlah apa namanya kesepakatan guru. Nah, kalau peraturan itu kan kita nih atasan yang langsung nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau mengajak dalam bentuk kesepakatan bersama, kan kesepakatan bersama. Kalau mereka yang melanggar, kan malu sendiri dilanggar. Betul nggak, Pak? Iya, iya. Kalau Ya. misalnya saya buat dalam satu spanduk kecil, misalnya ini apa tadi yang suatu peraturan, Kesepakatan bukan bersama peraturan itu. tadi, tapi bukan peraturan kan tadi judulnya ya. Ya, begitu. Bagus sekali Pak. Itu Bapak udah ada 3 solusi tadi. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah punya power, 2 Bapak punya keteladanan, Bapak bisa aksi langsung membuat spanduk itu. Nah, tapi Pak, spanduk itu harus dibuat, jangan Bapak buat sendiri Pak, tapi ketika dirapatkan di rapat dinas dan buatlah yang kesepakatan itu guru-guru gitu yang mengerti Iya, iya, kesepakatannya iya, iya. seperti itu Pak. Ya mungkin itu ya Pak ya Iya, iya, Bu. brainstorming yang bisa saya sampaikan. Nah kira-kira Pak dari percakapan kita dari coaching kita ini Bapak bisa menyimpulkan nggak ini solusinya nih Pak?
Oh, ini suatu hal yang sangat luar biasa saya kira Bu, masukan-masukan dari Ibu. Tadi memang saya juga tahu mencoba ya untuk tadi memberikan teladan kepada guru-guru di sekolah dengan contoh diri saya sendiri. Tapi juga tadi apa yang Ibu ungkapkan untuk secara langsung mengubah frase perkataan peraturan itu menjadi suatu keyakinan ya Bu ya. Ya, Itu kesepakatan bersama. kesepakatan bersama bahwa itu menjadi suatu keyakinan yang perlu Keyakinan yang perlu dianut. dianut. Saya kira itu Bu, saya akan lakukan dan itu bagi saya suatu solusi yang bagus sekali. Terima kasih Bu. Iya, baik Bapak. Terima kasih kalau Bapak sudah punya solusinya, bisa menyimpulkan permasalahan Bapak sendiri. Mungkin percakapan atau coaching ini bisa diakhiri sampai sini ya Pak ya, karena sudah waktunya. Mungkin Bapak punya kegiatan lain dan Ya, ya Bu. saya juga ada. Terima kasih sekali Bu, satu pencerahan yang sangat luar biasa bagi saya. Ya Bapak, sama-sama. Saya mohon izin ya Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah percakapan untuk memecahkan masalah yang sudah kami sampaikan. Terima kasih.